Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa ADPI Podcast. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pakar juga di dana pensiun. Beliau juga sudah sangat berpengalaman di dunia dana pensiun. Bersama kita Pak Budi Sutrisno. Beliau adalah Direktur Utama Dana Pensiun BCA. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali nih Pak bisa berjumpa sama Pak Budi di ADPI Podcast. Baik, pemirsa ADPI Podcast sekalian, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Budi tentang bagaimana perkembangan dana pensiun di Indonesia saat ini, mari sama-sama kita saksikan profil dari Pak Budi Sutrisno. Oke, baik. Sebetulnya seberapa penting ya Pak bahwa kita atau masyarakat itu harus menjadi peserta dana pensiun Pak? Iya, kan kita manusia nih Pak ya Faisal ya. Kita punya kan siklus nih, dari kecil, menjadi dewasa, kemudian bekerja. Bekerja kan kita kan nggak bisa seterusnya seumur hidup bekerja. Pasti ada satu masa gimana kita juga kemampuan fisik kita juga udah mulai menurun segala macam, lalu kita juga tanggung jawab kita juga mulai menurun. Nah itu tuh kan perlu kita pastilah semua orang pasti mempunyai masa pensiunnya. Nah pentingnya kita mempersiapkan masa pensiun itu supaya kita bisa dalam menghadapi masa pensiun itu kita bisa ada kemandirian Pak, tidak tergantung pada orang lain. Karena kalau kita tergantung dengan orang lain itu kan sebetulnya membebani generasi berikutnya gitu Pak. Baik, jadi sebetulnya kita penting memiliki dana pensiun atau mengikuti program pensiun itu untuk keberlangsungan kita ketika sudah pasca kerja gitu ya. Nah, kalau gini Pak, kalau kita sudah bekerja lalu tempat kerja kita memiliki dana pensiun atau memiliki program pensiun, mungkin kita itu bisa otomatis ya Pak menjadi. Iya, pastilah ya. Jadi kalau di dalam industri dana pensiun sendiri ada dua macam dana pensiun sih Pak. Yang satu adalah DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Jadi kalau kita bekerja di satu perusahaan, secara otomatis itu kita diikut pesertakan sebagai anggota DPPK. DPPK berarti kan dana pensiun pemberi kerja. Berarti dana pensiunnya itu adalah seperti BCA lah. Jadi dana pensiun BCA. Jadi semua karyawan BCA itu bisa jadi anggota DPBCA. Itu yang pertama DPPK. Kalau yang kedua adalah DPLK, lembaga keuangan. Siapa yang bisa ikut? Orang yang belum ikut di dana DPPK atau yang dia bekerja secara informal, dia bisa ikut di DPLK. Ada batasan usianya nggak? Ya sepanjang dia bisa mengiur ya. Jadi nggak ada batasan. Jadi tidak ada batasan mulai kapan ya? Mulai kapan nggak ada, sepanjang dia bisa mengiur. Itu lebih enak lagi. Dan dia nggak terikat ke satu perusahaan, tapi karena DPLK kan. Berarti itu personalnya? Personal ya. Berarti kalau kayak teman-teman di milenial atau Gen Z yang masih usia sudah di atas 17 tahun itu sudah mulai bisa ikut? Sangat bisa sekali. Dan itu sebetulnya kalau dana pensiun itu kan seperti tabungan untuk hari tua. Betul. Ingat ya, tadi setiap orang pasti kan pensiun. Siap, betul Pak. Nah, kalau kita mempersiapkan diri dengan sejak dini, tentunya hasilnya nanti itu bisa dinikmatin di hari tua dengan tadi yang saya bilang, keuangannya bisa mandiri, tidak membebani generasi berikutnya, gitu Pak. Iya Pak Budi, gini Pak, kadang-kala kalau terutama untuk teman-teman yang di milenial dan Gen Z gitu ya Pak, atau masyarakat pada umumnya, itu berpikiran sebetulnya mulai kapan sih Pak kita harus menyiapkan program pensiun atau manfaat pensiun kita Pak?
sedini mungkin, Pak. Sedini mungkin. Ya, sepanjang kita sudah punya penghasilan, itu sebaiknya ya sisihkan. Oke. Oh, ada yang bilang begini Pak, kan ada BPJS Pak. Betul. Oh, BPJS CK. Wah, itu sebetulnya kan hanya yang wajib. Jadi kalau namanya apa ya, untuk kebutuhan pensiun itu ada kebutuhan dasar, wajib. Nah itu bagi yang bekerja, ini balik lagi, bagi yang bekerja, dia otomatis akan diikutkan ke BPJS TK oleh perusahaannya. Tapi BPJS TK itu persentasenya sangat persentage itu nggak lebih dari sekitar ya nanti akan menjadi 20%. 20% itu dari penghasilan sekarang. Cukup untuk nanti ke depan. Sangat kurang. Nah, makanya kalau ada DPPK atau DPLK, kita selain itu kita menabung di DPLK atau kita ikut di DPPK, itu at least paling enggak itu tuh 20% nambahnya. Jadi 40%. Nah, kalau 40% sebetulnya itu dari hasil survei, WHO itu menentukan memang yang ideal kita bisa hidup dengan apa ya, dengan enak lah ya, nggak sejahtera sih, tapi layak gitu, itu tuh 40% dari penghasilan sekarang. Berarti di hari tua kita, itu kita minimal memiliki 40% dari penghasilan kita sekarang. Iya. Atau kebutuhan hidup kita sekarang. Gitu. Betul, Pak. Itu idealnya ya. Ideal. Jadi itu udah istilahnya nggak ngerepotin lah. Oke. Nah, dapat 40% dari mana? Ya tadi, ikut dana pensiun dan juga kalau mau lebih, bisa nggak? Bisa, tentunya. Kalau kita penghasilan kita lebih, sebagian mudah dimasukkan ke dana pensiun, masih punya uang lagi, diinvestasikan, ditabung, diinvestasi. Sebetulnya, normalnya Pak, kalau hidup tidak terlalu turun dari penghasilan kita sekarang, itu kebutuhannya tuh paling nggak kita siapin 60%. 60% dari Betul. Sekarang. Baik, berarti tinggal 20% lagi. Dan berarti setiap orang bisa memiliki beberapa dana pensiun ya Pak ya? Mengikuti beberapa dana pensiun. Sangat-sangat bisa. Jadi katakanlah saya ini pegawai di sini, dititipkan sebagai DPPK, anggota DPPK. Kemudian saya masih punya BPJS kan otomatis tadi ya. Terus kemudian DPPK kan. Terus kemudian, saya punya kelebihan dan saya investasikan juga bisa. Atau saya ikut DPLK lagi. Bisa, sangat bisa. Oke, baik. Jadi pemirsa ADPI Podcast, bahwa memang ketika kita berbicara tentang persiapan hari tua kita, gitu ya. Yang pertama, tadi kita tidak memiliki batasan umur, gitu ya. Betul, kita betul tidak memiliki batasan umur. Kapan kita harus mengikuti program pensiun sepanjang kita sudah memiliki penghasilan ataupun kita bisa untuk mengiur, gitu ya Pak ya. Sudah mulai bisa untuk mengiur, maka mulai kita untuk mempersiapkan hari tua kita. Oke, nah Pak Budi, sekarang ini kan banyak banget ya Pak ya, model entah itu investasi, orang mengajak untuk simpanan berbicara hari tua, asuransi, ataupun yang lainnya gitu ya Pak. Sehingga tetapi juga ternyata banyak juga yang masyarakat kita terjebak. Bagaimana ya Pak sebetulnya untuk supaya kita memiliki simpanan hari tua ataupun pensiun, dana pensiun kita mengikuti dana pensiun baik itu tadi DPLK, DPPK, tapi yang aman Pak. Ya. Yang pertama kan tadi kalau yang saya jelaskan tadi kan yang BPJS itu kan wajib ya, jadi kita nggak usah, itu kan punyanya pemerintah. Itu pasti aman ya Pak. Aman lah ya. Percaya saja gitu. Percaya. Ya Pak. Yang kedua itu alangkah baiknya kalau ikut DPPK kan. Nah DPPK ini kan pasti yang pendirinya kan perusahaannya. Keuntungan jadi anggota dana pensiun DPPK itu apa Pak? Sebetulnya ada bagian mengiurnya itu sebagian dari peserta, sebagian besar lagi biasanya lebih tinggi nih yang dibantuin dari pendirinya. Sebetulnya kan untung tuh Pak. Berarti kalau DPPK rata-rata iurannya nggak hanya kita ya Pak ya? Betul, dari pendiri juga. Iya, dan itu sukarela diberikan
oleh si pendirinya. Pendiri. Kan untung Pak. Iya, berarti double iuran ya Pak? Betul. Sharing. Terus kemudian juga itu kan potongannya itu kan biasanya kan dipotongan langsung dipotong dari gaji. Gajinya sebelum atau setelah pajak? Sebelum pajak Pak. Sebelum Pak. Dapat kalau istilah saya dapat double jackpot. Berarti ada untuk pengurangan ya Pak? Ada unsur insentif pajak. Pajak di sana. Karena belum yang diambil kan bukan take home pay-nya tapi dari gaji gross-nya. Terus. Jadi kan belum dipotong pajak. Betul. Nanti kalau kita pensiun, pajaknya ini hanya 5%. Kalau dana pensiun ya, Dana kalau pensiun. itu dalam bentuk dana pensiun. Kalau yang penghasilan biasa itu kan progresif Pak. Betul. Makanya saya bilang double jackpot. Keuntungannya berlipat-lipat lah kalau ikut dana pensiun. DPLK gimana? At least sama sih. Cuma kalau DPPK ini kan wajib ikut, terus dipotong dari pendiri. Kalau DPLK kan kesadaran kita sendiri untuk datang ke DPLK jadi anggota, terus kita patuh untuk mengiur patuh itu kan seperti menabung Pak. Betul. Tapi keuntungnya sama kan? Iya. Itu jadi Tapi ada risiko masing-masing ya Pak ya? tentunya Baik di pasti PPK. ada. Kalau di PPK ini kan sebetulnya kan ada 2 program ya, manfaat pasti sama iuran pasti. Nah, yang jadi permasalahannya tentunya kalau di PPK sepanjang pendirinya sehat dan mampu, nggak usah khawatir Pak. Perusahaan kita sendiri kan pasti kita menjaganya dengan benar. Benar. Ya. Tapi kalau DPLK itu kan sebetulnya kan juga didirikan oleh lembaga keuangan yang sudah katakanlah bank. Ya kan? Kan jaminannya kan Bang ya? bank yang kita kenal juga. Semestinya sih ya ada resiko sih, semua investasi kan ada resiko, tapi termanage dengan baik lah. Siap. Pak Budi. Gitu. Pak, kalau tadi bicara ada DPPK, ada DPLK, di Dapen. Sebetulnya sekarang untuk DPPK sendiri Pak, dana pensiun pemberi kerja, sudah berapa ya Pak sekarang di Indonesia Pak perkembangan dana pensiun? Oh, perkembangan dana pensiun ya. Sebetulnya dana pensiun di kita ini dari sisi jumlah ya, jumlahnya dana pensiun termasuk di dalamnya itu DPLK. Dana pensiun sampai dengan Desember 2022 ini tercatat nih di OJK itu ada 208 dana pensiun. 208 dana Iya. pensiun. Kalau boleh dirinci ya, DPPK-nya berapa ya? DPPK yang PPMP, manfaat pasti, itu ada jumlahnya 136 dana pensiun. 136 Dana pensiun untuk MP ya, Untuk DPPK manfaat PPMP. pasti. Kemudian untuk DPPK PPIP ini sebanyak 36. 36 dana. Jadi kalau di jumlah keduanya kan 172. 172 dana pensiun Iya, DPPK. DPPK. Terus kemudian DPLK-nya berapa? 25. 25 DPLK. Berarti pilihannya lumayan banyak juga ya Pak ya? Banyak. Jadi kita nggak cuma ini ya, ada 208 kan yang bisa dipilih. Itu kalau di total Pak, berapa ya Pak berarti penduduk Indonesia sudah tercover program pensiun Pak? Atau jumlah pesertanya Pak? Kalau untuk jumlah peserta itu masih kecil ya Pak. Masih kecil. Iya, ya ini yang perlu kita galakkan lagi ya, karena kalau tercatat di sini baru sekitar 3,4 juta. 3,4 Iya. juta dari Pemerintah. untuk Iya, 135 tenaga kerja formal ya. Iya. Jadi masih sangat kecil. Terus kemudian kalau bicara mengenai dananya sendiri, jenis investasi ya, dana investasinya cuma sebetulnya lumayan sih. Udah mencapai totalnya itu sebanyak 3,3990234. Jadi 3, triliun, 9 triliunnya. Wah, sebuah dana yang cukup besar ya Pak ya. Sorry Pak, tadi Pak Faisal, saya karena sedikit tadi yang jumlah yang pesertanya itu 3.900.000. 3.900.000. Tapi kalau untuk dananya sendiri itu sebanyak 340
triliun, Pak. 340 Iya, sorry, triliun. tadi sebetulnya sangat besar. Itu kalau dibandingin dengan PDB kita itu masih sekitar 6%, Pak. Sebenarnya masih kalah jauh Masih kalah dengan jauh ya, Pak ya. tetangga kita ya. Negara-negara tetangga ya, Pak. Iya, kalau Malaysia itu bisa sekitar 60% lebih, Pak, dari PDB. PDB-nya. Karena mungkin literasi dari mereka gencar, Pak. Jadi kesadaran untuk mempersiapkan pensiun juga mungkin lebih banyak di mereka. Iya, memang kalau kita berbicara tentang hari tua gitu ya, Pak. Ini beberapa waktu yang lalu kita juga melihat bahwa hampir 93% gitu, Pak. Jadi kalau kita bicara kemarin kita juga coba lihat survei bahwa sekitar 93% bahwa orang lanjut usia di Indonesia itu belum mandiri gitu ya, Pak. Berarti Betul. itu tercermin dengan pengelolaan dana di sektor dana pensiun sendiri itu memang persentasenya belum begitu besar. Betul. Gitu ya, Pak ya? Sangat benar, Pak. Karena memang mungkin ya dari survei ya pernah saya baca di salah satu survei kesiapan pensiun orang Indonesia itu hampir mirip dengan yang di Vietnam. Baik. Jadi lebih mengandalkan bantuan anak. Iya. Kesiapannya sendiri hanya sekitar 15% kemandiriannya ya untuk keuangan. Itu hasil surveinya ya. Itu jadi kita setara dengan Vietnam lah. Bahkan kalau dengan beberapa negara tetangga yang lain Iya. masih cukup tertinggal gitu ya, Pak Betul, Budi, betul, ya. betul. Nah, Artinya itu yang padahal kita sama Vietnam kan duluan kita merdeka Betul, ya. betul, 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 betul sekali, Pak. Nah, Pak, dari dana yang sekitar tadi 340 triliun itu rata-rata, Pak, kalau di dana pensiun gitu ya, Pak, investasinya diinvestasikan kemana saja gitu, Pak? Ya, Ini mungkin biar betul. pemirsa ADPI Podcast tahu sehingga merasa lebih, wah, ketika saya taruh nih uang saya di dana pensiun merasa aman nih karena investasinya ke sini gitu. Kemana aja, Pak, rata-rata, Pak? Ya sebenarnya nggak usah khawatir, dana pensiun di Indonesia itu diawasin oleh OJK, Pak. Baik. Jadi itu OJK masih ngawasin. Kemudian ke undang-undangnya ada undang-undangnya loh, Pak. Oke. Dana pensiun itu. Berarti punya undang-undang sendiri ya, Pak? Betul. Malah barusan diperbaruin kan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang berlaku di 12 Januari ya. Iya. Jadi itu sudah terlindungin kami dengan undang-undang. Yang kedua diawasin oleh OJK. OJK sendiri mengeluarkan aturan bahwa kalau menginvestasikan bagi dana pensiun itu nggak boleh sembarangan. Pasti harus cuma ada 19 jenis investasi yang diperkenankan oleh OJK. 19 instrumen investasi. Sebenarnya kalau mau ngomong tanah bangunan terus itu ya, tanah ada tanah bangunan terus tanah bangunan sebenarnya total 21, tapi ini kan kalau boleh ngomong ringkesnya 19 saja. Nah, kemudian ada satu ketentuan lagi, Pak. Ini supaya ya gini loh, Pak, kalau dana pensiun itu nggak ngomong investasinya dulu kan, Pak. Betul. Pasti kita ngomong kewajibannya dulu. Iya. Karena yang liability driven-nya kan. Iya. Jadi ada uangnya dulu baru mikir investasinya. Jangan dibalik itu, Pak. Iya. Mikir investasinya uangnya belum ada gitu, Pak. Gimana? Iya. Itu yang pertama, ini kalau dana pensiun. Jadi yang kedua adalah kita ini harus pinter matching. Matching apa ya? Yang gini. Kalau kita punya kewajiban, berarti kan kita tahu duration-nya. Pak Faisal katakanlah masuk di dana pensiun umur 30, jadi Bapak pensiun lagi di umur 55. Berarti kan kita udah ketahui tuh bahwa Pak Faisal akan pensiun di 25 tahun kemudian. Betul. Ya kan? Nah, setelah tahu dananya berapa nanti gitu, baru di ngomongin investasinya. Investasinya kemana? Iya. Mesti dicocokin, Pak. Ada duration sama maturity date dari investasinya. Ini kan tadi butuh 20 tahun. Betul. Kalau investasinya dibablasin di 30 tahun, nah kan nggak met. Iya.
Jadi itu kepandaian itu mematchingkan antara duration dan maturity date itu pasti harus dipunyai oleh dana pensiun sendiri. Dan ada satu ketentuan juga dari OJK yang bisa mengatur itu kan sebetulnya ada satu instrumen tuh Pak, yang aman Pak, yaitu SPN. Oke. SPN kan surat berharga negara. Dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Nah, OJK sendiri sudah menentukan bahwa minimal investasi dari dana pensiun itu harus 30% di sana. 30% di SBN. Betul, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya kan SPN kan dijamin negara. Yang kedua kan namanya dana pensiun itu kan investasi jangka panjang. Sangat mudah kalau pakai SPN karena dia punya durasi yang bisa kita pilih. Dan kalau SPN kan durasinya 5, 10. Rata-rata panjang ya Pak? Panjang gitu Pak. Betul, jadi betul, itu betul. memudahkan. Yeah. Nah selain itu tentunya kebutuhan likuiditas itu pasti di deposito lah. Ya kan, malah ada satu ketentuan dari OJK yang mewajibkan ada masa 2-5 tahun sebelum pesertanya pensiun itu harus dipisahkan. Kemana? Kepisahkan di pembukuannya di life cycle fund. Oke. Apa tuh maksudnya life cycle fund? Life cycle fund adalah bagi yang mau pensiun 2-5 tahun sebelum usia pensiun itu tuh harus diinvestasikan di tempat yang aman. Yang aman tuh apa? Yang aman ya mestinya bolehnya itu di deposito tabungan. SPN yang umurnya pendek. Jadi kalau nanti yang bersangkutan itu pensiun, dia nggak punya risiko yang tinggi dan pasti likuiditasnya terjamin. Nah itulah OJK itu sudah mengatur sampai sedemikian rupa Pak. Berarti aman ya Pak ya? Sangat aman. Baik itu di PPK maupun di DPLK. Artinya kalau sekarang banyak nih Pak, kadang-kala di masyarakat umum gitu, ketika kita ikut program hari tua atau investasi, itu ketika ingin tarik dana susah. Berarti hal ini kemungkinan sangat tidak mungkin atau kecil terjadi di dana pensiun ya Pak ya? Jadi gini, mungkin itu terjadi di sebelum-sebelumnya, iya. Tapi sekarang ini kan ada di undang-undang pun udah mensyaratkan bahwa yang namanya dana pensiun itu tuh harus menjadi salah satu anggota asosiasi. Jadi kalau kita kan asosiasi dana pensiun ya. Betul. Nah, kenapa dia harus wajib? Hukumnya wajib loh Pak. Supaya nanti di asosiasi itu bisa ikut mengawasi dan juga bukannya cuma mengawasin, tapi kita juga bisa meliterasi, kita juga bisa membina, mengembangkan daripada dana pensiun tersebut. Hingga harapannya semua staf di dana pensiun, ada lagi satu lagi Pak, udah ada SKKNI Pak. Oh, standar kompetensi nasional kan ya. Nah, itu SKKNI itu juga sudah disahkan oleh OJK dan Kemenaker ya. Jadi itu sudah akan berlaku kan. Nah, nanti setiap staf dana pensiun itu harus lulus sertifikasi SKKNI. Jadi semestinya harusnya secara pengelolaan sangat baik gitu ya. Sangat baik. Nggak seperti yang dulu lah. Yang dulu kan nggak ada macam-macam. Sekarang ini kan jadi pengurus dana pensiun kan nggak semudah dulu Pak. Tidak semudah. Betul. Kita harus ada SKKNI, kita punya kemampuan itu matchingin antara duration sama maturity date. Betul. Yang pokok aman lah. Kita apa ya, kan ini kan amanah bagi pengurus itu amanah. Karena apa amanah? Ini kan uangnya orang yang nanti dititipkan ke kita untuk kehidupan mereka pasca pensiun. Itu kan hal yang sangat mulia Pak. Sangat mulia, betul. Kalau kita mengelolanya dengan sembarangan, apa jadinya? Iya. Itu sih Pak. Siap. Baik, pemirsa ADPI Podcast, wah ini sangat
seru sekali nih kalau bahasa anak sekarang, isinya daging semua ini gitu ya. Daging semua ini semakin menambah dalam pemahaman kita tentang dana pensiun. Namun kita cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak Pak Budi Sutrisno atas Sama-sama. keluangan waktunya. Nanti kita sambung di episode berikutnya dari ADPI Podcast. Pemirsa ADPI Podcast kalian, bahwa mari sama-sama kita tingkatkan pemahaman dan literasi kita mengenai dana pensiun, investasi, dan literasi, dan juga tentang investasi, lalu juga hari tua kita. Saksikan terus episode-episode ADPI Podcast berikutnya, dan mari kita mulai ikuti atau mengikuti program pensiun, baik itu yang sudah ada di tempat kita bekerja maupun secara pribadi. Saya Faisal Ridwan, sampai ketemu di episode ADPI Podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.